Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Habib dari Saudi Arabia menyatakan bahwa saya pendukung Anies Baswedan. Kepada para pendukung Anies Baswedan, harus siap tempur, karena kalian akan menjadi pahlawan-pahlawan masuk ke surga apabila Anies Baswedan bisa menang total di tahun 2024. Dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, perubahan yang harus kita lakukan adalah merubah kekuasaan yang saat sekarang ini berada di tangan pemilik modal menjadi murni di tangan kita, di tangan umat. Inilah arah perubahan yang kedua, saudara-saudara. Arah perubahan yang ketiga adalah hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Angkat satu orang khalifah untuk menyatukan umat. Karena itu maka umat akan betul-betul menjadi ummah wahidah. Itulah arah yang ketiga. Dan yang keempat adalah jadikan hak tabani berada di tangan khalifah. Tinggalkan proses penentuan hukum perundang-undangan buatan manusia melalui voting. Tinggalkan. Berikan kemenangan kepada khalifah untuk mengambil salah satu pendapat hukum terkuat di antara pendapat para mujtahid yang telah digali dari sumber-sumber hukum Islam. Inilah 4 perubahan yang harus kita lakukan, dan inilah 4 pilar khilafah. Oleh karena itu, perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Mudah-mudahan kita semua pada kesempatan ini diberikan umur panjang, sehat selalu, banyak rezekinya, dihindarkan dari semua musibah. Mudah-mudahan negara kita dalam keadaan aman, damai, tenang, sentosa, saling asa, saling asih, saling asuh, berat sama dipikul, ringan sama dijingjing, tidak saling sikat, tidak saling sikut. Fanatik boleh-boleh saja, yang penting jangan berlebihan, jangan menghancurkan persatuan, jangan menghancurkan gotong royong, jangan menghancurkan kebinekaan yang selama ini kita usung, yang selama ini kita jaga. Dalam kasus Piala Dunia kemarin itu membuktikan bahwa ternyata nasionalisme rakyat Indonesia itu masih kurang, rasa kebangsaan rakyat Indonesia masih kurang, rasa ketahuan, kepahaman akan sejarah nasional Indonesia pun masih kurang. Kita cenderung emosional daripada rasional. Makanya ketika PDIP teriak-teriak tentang konstitusi yang harus dibela, yang harus dijaga, Ganjar berteriak-teriak tentang konstitusi yang harus dibela dan dijaga, malah oleh rakyat Indonesia diserang, dihadang, dicincang, dihancurkan elektabilitasnya, dijauhkan, dikerdilkan. Ini kan sangat ironi dan sangat menyedihkan. Di sini saya paham, dan memang masalah sejarah dan konstitusi, merah putih, demokrasi, nasionalisme ini harus terus digembar-gemborkan. Daripada kita membahas masalah Habib yang masih ramai sekarang diperbincangkan, daripada saya membahas korupsi dan sebagainya, membahas masalah Anies Baswedan, masalah Prabowo, lebih baik saya fokus kepada membahas masalah konstitusi dan sejarah yang saya nilai rakyat Indonesia masih perlu diberitahu, biar semakin tahu. Karena berdasarkan sejarah yang saya baca dalam 2 hari terakhir, kehancuran Kekaisaran Ottoman Turki, kehancuran Khilafah Utsmani, itu dikarenakan para elit politiknya, para pejabatnya memilih seorang raja yang tidak sesuai dengan tuntunan, tatanan, ideologi bangsa dan kekaisarannya. Memilih seorang raja yang tidak mengerti tentang kebangsaan atau kekaisaran. Mereka mengambil seorang yang penting berdasarkan garis keturunan. Bahkan ketika dia terpilih, dia hanya terfokus kepada kekuasaan. Rakyatnya banyak yang tidak bisa baca tulis, rakyatnya banyak yang bodoh, terbelakang, jadi mengabaikan pendidikan, sehingga tidak paham tentang nasionalisme, tidak paham tentang kekhalifahan, tidak paham terhadap sejarah. Disitulah awal kehancuran Kekaisaran Ottoman, Khilafah Utsmani ini, di mana para pejabatnya merupakan rakyatnya. Setelah Kekaisaran Utsmani rontok, jatuh, Kekaisaran Ottoman jatuh, bangkrut, maka jelas terjadi perpecahan. Banyak wilayah-wilayahnya yang mendirikan negara sendiri-sendiri, termasuk Palestina mendirikan negara sendiri. Bapak, Ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, hal itu bisa juga menghancurkan Indonesia. 77 tahun rakyat Indonesia merdeka dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Saya melihat ciri-ciri yang serupa, yang mengakibatkan Kekaisaran Ottoman hancur, yang mengakibatkan amburadulnya kekhalifahan Utsmani. Sama di kita pun, seorang presiden tidak mengerti arti konstitusi, seorang presiden tidak mengerti arti nasionalisme, seorang presiden melanggar konstitusi. Bahkan para pejabatnya pun, para menterinya, para bawahannya tidak mengerti apa itu konstitusi, apa itu nasionalisme, apa itu kebangsaan, apa itu persatuan Indonesia, tidak mengerti. Yang mereka pikir cuma kekuasaan, pencitraan, agar dilulukan oleh bangsa di dunia, melupakan revolusi otak, revolusi alat, revolusi mental pada rakyatnya. Rakyatnya kurang nasionalisme, dibiarkan. Rakyatnya kurang ngerti masalah konstitusi, dibiarkan. Revolusi mental yang selama digembar-gemborkan gagal total. Korupsi di mana-mana, penderitaan di mana-mana, kemiskinan di mana-mana, banyak perusahaan yang gulung tikar, banyak pedagang yang hancur lebur. Dalam negeri aja udah kelihatan rontok. Kehancuran Indonesia ini tinggal tunggu waktu saja sebenarnya, sama seperti Kekaisaran Ottoman. Kenapa? Karena pemerintahnya lebih fokus kepada pencitraan dan jabatan daripada melakukan pembenahan terhadap rakyatnya. Pendidikan Indonesia coba lihat.
tidak terfokus membangun orang-orang yang punya kualitas. Gelar hanya tinggal gelar, tapi otak nol besar. Kalau ini dibiarkan tidak disadari oleh rakyat Indonesia, oleh pejabat Indonesia, hancur Indonesia. Nanti tiap provinsi bikin negara masing-masing. Apa itu yang kita inginkan? Enggak kan? Maka kembali semuanya kepada konstitusi, kembali semuanya kepada sejarah. Para pejabat kita, para presiden kita, para wakil rakyat kita yang selama ini saya lihat nol besar dari masalah nasionalisme dan konstitusi. Ke depan 2024 harus pilih yang benar-benar tahu apa itu konstitusi, tahu tentang sejarah, tahu tentang nasionalisme, tahu tentang demokrasi. Jangan hanya memiliki infrastruktur, tetapi membangun otak, membangun akhlak, membangun mental, membangun semangat nasionalisme, membangun karakter bangsa Indonesia. Yang Pancasilais ini harus benar-benar dibangkitkan lagi, disadarkan. Dalam kata lain, kita harus melakukan kebangkitan nasional jilid 2. Ini bahaya, Indonesia bisa hancur. Oke, Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Ketika kekaisaran Ottoman hancur lebur, Palestina jadi negara Palestina, Yordania, Kuwait, Irak dan sebagainya, mendirikan negara masing-masing. Nah, muncullah imigrasi berbondong-bondong ke Palestina, karena di sana merupakan sebuah wilayah yang mempunyai nilai historik yang sangat tinggi bagi kaum Yahudi. Ya kita tahu semualah, yang namanya nabi-nabi itu kebanyakan dari kaum Yahudi. Nabi Ibrahim itu kan punya dua anak. Yang pertama Nabi Ismail yang disebut sebagai bangsa Arab. Yang kedua adalah Nabi Ilyas, pokoknya Nabi Daud, Nabi Israel. Maka terjadi bangsa Yahudi. Ya, Yahudi dan Arab sebetulnya adik kakak. Kakaknya siapa? Ya Ismail. Adiknya siapa? Ya Ilyas. Karena kelahiran Ismail itu lebih dulu daripada Ilyas. Nah, sebagai bangsa yang adik kakak ini sudah lama hidup bersama, sudah lama hidup rukun. Karena ada pergerakan dari kaum Yahudi garis keras ingin mendirikan negara Israel, dan dalam sebuah kongres di Swiss itu menyatakan sudah jelas sekali bahwa tanah Palestina adalah tanah terpilih untuk dijadikan negara Yahudi. Jadi pencaplokan negara Palestina oleh Yahudi ini sudah direncanakan jauh-jauh hari. Jadi kalau orang khilafah nih, orang khilafah itu ingin mempersatukan umat Islam seluruh dunia untuk membentuk sebuah negara khilafah. Nah, kalau Yahudi ini konsep bukan khilafah, Zionis, mempersatukan bangsa Yahudi di seluruh dunia untuk mendirikan sebuah negara di Palestina. Itu. Jadi kebetulan kekaisaran Ottoman ini rontok, hancur karena kalah perang dunia ke-1. Maka yang kalah itu pasti harus memberikan tanahnya kepada yang menang. Yang menang Inggris dan sekutunya serta Amerikanya. Maka disetujuilah keinginan dari Yahudi ini dibantu oleh Inggris untuk membentuk negara di Palestina. 35.000 Yahudi berdatangan kepada Palestina, ke daerah Palestina. Ketika sudah semakin banyak, langsung mereka ingin mendirikan sebuah negara. Terjadi keributan di negara Palestina dulunya. Akhirnya timbul Liga Bangsa-Bangsa, kalau sekarang PBB, menjadi wasit di penengah. Kata PBB, udah aja daripada ribut begini aja lah. Ada negara Palestina bangsa Arab, ada negara Palestina bangsa Yahudi. Ditentang oleh bangsa Arab. Terjadilah perang sampai sekarang. Yahudi yang notabene didukung oleh Inggris, oleh Amerika, oleh sekutunya, jelas lah. Dengan persenjataan yang modern bisa mengalahkan bangsa Arab yang kita tahu sendiri. Daerah Palestina semakin hari semakin menyusut. Terus diambil, terus dicaplok. Rumah-rumah rakyat Palestina dihancurkan, dirobohkan, dibangun pemukiman Yahudi. Sampai sekarang. Jadi pembentukan negara Yahudi itu ya untuk mempersatukan orang-orang Yahudi seluruh dunia agar terbentuk negara agama, namanya negara Israel. Jadi Israel negara agama. Yang mana hampir total mayoritas negara Israel adalah penganut Yahudi. Oke, Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa tanah air. Jadi kalau kita berbicara pencaplokan, ya iyalah, memang pencaplokan itu. Kenapa? Karena Palestina itu diambil daerah itu sudah ratusan tahun. Meskipun dulunya ada sejarah, memang dulunya Yahudi di sana, ya tetap aja. Karena Palestina pun bangsa Arab menduduki wilayah tersebut ratusan tahun juga. Jadi ada dua sejarah yang sangat kental dua-duanya. Nah, khilafah, karena kehancuran khilafah Utsmani ini dan kekalahan dari Palestina ini, mereka ingin mendirikan khilafah yang baru untuk melawan Israel.
Di Suriah gagal, di Libya gagal, di Irak, di Palestina gagal. Maka mereka mencari tempat di Indonesia. Makanya saya tentang, baik khilafah maupun Israel itu mereka sama-sama ingin mendirikan sebuah negara dengan melakukan kekerasan. Semua masalah kalau dilakukan dengan kekerasan akan menyelesaikan. Tidak akan dapat ditemu. Makanya di Indonesia ketika ada pergerakan khilafah saya tentang. Jangan pakai kekerasan, tapi pakai jalur diplomatik. Karena kalau sudah pakai kekerasan negara yang buntu, dua-duanya akan buntung, dua-duanya akan hancur. Kenapa sih banyak teroris orang Islam? Ya karena mereka itu ingin melawan Israel. Begitu saudara-saudara, teroris dimanapun yang bendera Alif Aroya itu, mereka itu ingin mendirikan sebuah negara untuk melawan Israel. Tentu saja dengan jalur kekerasan juga. Makanya saya tidak rela Indonesia dijadikan negara khilafah. Pasti nanti ujungnya lawan Israel ini. Daripada kita membela Palestina secara kekerasan, lebih baik kita pakai jalur yang lebih aman, yang lebih berpendidikan, tidak pakai emosi. Ya salah satu contohnya perlawanan ke Israel itu kita menentang pelaksanaan Piala Dunia U20 di mana Israel ikut di dalamnya. Nah itu salah satu bentuk perlawanan juga. Mau kita protes. Nah kita juga sadar, kita juga dibantu oleh negara Palestina, oleh politikus-politikus Palestina mengenai kemerdekaan Indonesia. Jadi jelas dua-duanya ini baik khilafah maupun Zionis, dua-duanya ingin membentuk negara agama melawan jalur kekerasan. Ya kalau misalkan taruhlah Indonesia jadi negara khilafah, udah perang pasti dengan Israel, bro. Yakin saya. Tidak akan ada penyelesaian, tidak akan ada. Apa itu yang kita inginkan? Enggak kan? Makanya kita cari presiden itu yang benar-benar nasionalis, yang benar-benar mengerti konstitusi, yang benar-benar paham tentang sejarah bangsa dan negara ini. Nah, Ganjar Pranowo itu sudah membuktikan dia nasionalis sejati. Dia tidak ke kanan dan ke kiri, dia di tengah-tengah. Menolak gerakan Israel ya karena sejarahnya memang seperti itu. Jas merah jangan sekali merupakan sejarah. Kita tidak benci Israel, yang kita tentang itu adalah penjajahannya. Selama Palestina belum merdeka, Indonesia tidak akan mengadakan hubungan dengan Israel. Itulah prinsip, dan prinsipnya harus dipegang oleh semua pemimpin di Indonesia, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Itu konsep prinsip. Dan Ganjar sudah membuktikan loyalitasnya kepada bangsa dan negara. Kita mau bela Palestina, jangan sampai menghancurkan persatuan Indonesia yang selama ini kita bangun. Kita tidak benci Israel. Apapun alasannya, Israel itu menjajah Palestina, itu udah fix. Dari data-data yang saya kumpulkan sekarang itu memang Israel itu menjajah Palestina. Itu yang diambil itu memang tanah Palestina. Dari jalur cerita aja udah kelihatan. Tapi karena misalkan, karena dulu bangsa Arab ini kalah perang lawan Israel, ya mau tidak mau dibelah dua dong. Suka tidak suka. Kalau kalah perang ya sudah selesai. Dibagi dua. Wilayah Palestina dibagi dua, itu udah nggak bisa dibantah lagi karena kalah perang. Nah sekarang kita itu tinggal satu aja tugas kita, bagaimana supaya Palestina mendapatkan kedaulatannya, mendapatkan kemerdekaannya. Seperti yang Soekarno bilang, Indonesia tidak akan mengadakan hubungan dengan Israel sebelum Palestina merdeka. Jadi baik Zionis maupun khilafah sama-sama ingin membentuk negara agama dengan melakukan jalur kekerasan. Dan kekerasan tidak boleh, dalam konstitusi tidak boleh. Kita ikut dalam perdamaian dunia, artinya jangan melakukan kekerasan. Tapi kita pakai jalur yang sedikit pendidik ya. Tapi cukup membuat Israel berpikir ulang. Jadi jelas ya, kita mah netral-netral saja sebetulnya. Ingin kok Israel dan Palestina damai sehingga kedepannya kita bisa membuka diplomasi dengan Israel. Ya mau Israel, mau Arab, sama-sama keturunan Nabi Ibrahim, adik kakak. Makanya zaman modern kita harus berpikir modern, lebih mengedepankan rasional daripada rasa fanatisme atau emosional. Nah Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, di Indonesia saja kalau kemarin tahun 2019 khilafah menang mengusung Prabowo, itu dia akan semakin besar, dia akan semakin menjadi-jadi. Prabowo itu cuma batu loncatan agar khilafah ini berkuasa, agar khilafah ini pegang senjata, agar khilafah ini punya kekuasaan yang menyeluruh di Indonesia. Bisa saja kalau dia udah punya kekuatan, dia punya kekuasaan, militer sudah banyak yang terpengaruhi,
itu khilafah bisa mendirikan negara di dalam negara. Ya seperti Israel kemarin. Negaranya itu Palestina, tetapi dia mendeklarasikan diri sebagai negara Israel di dalam negara Palestina. Akhirnya terjadi peperangan. Masalahnya Palestinanya kalah. Ini yang jadi masalah, bro. Makanya peperangannya itu tidak selesai sampai sekarang. Nah, kalau misalkan kemarin 2019 khilafah menang, terus dia mendirikan negara dalam negara, terus perang antara nasionalis dan khilafah, terus Indonesia kalah, ya sudah, negara ini akan terpecah-pecah, bro. Negara ini akan pecah semua, karena sudah jelas khilafah itu ingin mendirikan negara agama. Untungnya khilafah kalah, makanya kita itu aman. Baik khilafah maupun Zionis itu sama-sama pemberontak di dalam sebuah negara. Kalau Zionis Israel menang lawan Palestina, kalau khilafah dengan Indonesia menang Indonesianya, itu masalahnya. Maka kita bersyukur kita menang dulu 2019, sehingga khilafah sekarang kekuatannya semakin berkurang, FPI dibubarkan, HTI dibubarkan. Nah, ke depan biar khilafah ini hancur lebur, kita harus pilih calon presiden yang benar-benar nasionalis. Prabowo itu pernah didukung khilafah, bahaya, bro. Orang-orang yang sudah terlibat atau didukung oleh khilafah jangan dipilih. Anies Baswedan juga sama didukung oleh khilafah, sudah jangan dipilih. Baik Prabowo maupun Anies Baswedan, dua-duanya didukung khilafah dan rawan. Kita akan sama saja dengan memberikan energi kepada khilafah untuk berdiri di negara ini, mengambil kekuasaan, mengganti konstitusi, karena mereka itu yang penting berkuasa dulu, pegang senjata dulu. Masalah presiden bisa siapa saja, lalu mereka bisa mendirikan negara dalam negara ketika kekuatan mereka sudah kuat. Jadi waspada, pilih presiden yang nasionalis banget, yang ngerti konstitusi. Begitu pula pilih wakil rakyat, pilih yang nasionalis banget dan ngerti konstitusi. Pertaruhannya negara ini, bro. Negara ini bisa pecah belah kalau dipimpin oleh orang-orang yang tidak ngerti konstitusi, yang tidak ngerti nasionalisme, yang tidak ngerti sejarah nasional Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.